Yuk, dukung dakwah ini dengan subscribe, like, dan share. Semoga jadi amal jariah. Semoga setiap klik subscribe menjadi pahala yang terus mengalir. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Fadlul Islam. Kita akan membaca yang diberi judul Kebiasaan dan Budaya Jahiliyah. Qala Abul Abbas rahimahullah. Abul Abbas rahimahullah mengatakan, Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullu ma kharaja an da'wal Islami wal Qur'an, semua yang keluar dari ajakan Islam dan Al-Qur'an, min nasabin au baladin au jinsin au madhabin au tariqin, baik berupa ajakan untuk fanatik terhadap nasab tertentu atau negeri tertentu atau jenis golongan tertentu atau mazhab tertentu atau tariqat tertentu, fahuwa min azail jahiliyah, maka ini termasuk di antara ajakan-ajakan jahiliyah. Ballam makhtasama muhajirun wal ansar, bahkan ketika muhajirin, ballam makhtasama muhajiriyun wal ansariyun, ketika ada seorang muhajirin dan ada seorang ansar yang berantem, ya. Faqala al muhajiri, lalu sahabat muhajirin ini memanggil temannya, ya lal muhajirin, wahai para muhajirin. Wa qala al ansari, lalu sahabat ansar ini juga membalas, ya lal ansar, wahai para sahabat ansar. Dalam situasi tegang seperti itu, mereka ngajak temannya untuk kumpul. Muhajirin ngundang bolone, ansar ngundang bolone. Ini kalau tidak segera didamaikan, mungkin akan terjadi ya tawuran. Dan kalau sudah terjadi tawuran, bisa jadi akan berkelanjutan. Kampung ini dan kampung ini gak ridho, kemudian tawuran. Apalagi mereka tinggal dari satu tempat yang sama, yang satu penduduk lokal, yang satu pendatang. Sampai sekarang kan dipisahkan, dibeda-bedakan ya di Jogja. Siapa ini? Oh, penduduk lokal, pribumi. Yang ini pendatang. Dari mana? Kecamatan sebelah. Ada hak yang berbeda enggak ketika orang tinggal di sebuah kampung, ini pendatang, ini penduduk lokal? Hah? Orang Jogja membedakan. Harusnya gimana? Harusnya nggak boleh dibedakan. Apa bedanya penduduk lokal dan apa bedanya orang pendatang? Kita semuanya pendatang dan akan meninggalkannya. Tapi seperti ini dibeda-bedakan. Ini penduduk lokal, ini pendatang. Kemudian sikapnya itu dibedakan. Kalau kesalahan dilakukan oleh penduduk lokal ditoleransi, kalau kesalahan dilakukan oleh pendatang tidak ditoleransi. Apa-apaan? Ini termasuk di antara cara pikir jahiliyah. Kemudian Nabi SAW langsung mengatakan, abidah wal jahiliyah, apakah ada ajakan-ajakan jahiliyah, wa ana baina adhurikum, sementara aku masih berada di tengah kalian. Wa ghadiba lidzalika ghadaban syadida, Rasulullah SAW sangat marah dengan situasi ketika itu, sampai mau terjadi perang sandal.
perang sandal gimana? Tabuk-tabukan nganggo sandal. Jadi orang sana ini budaya ya, mungkin akan berbeda dengan di tempat kita. Kalau dipegang kepalanya itu biasa saja. Tapi giliran ditabuk pantatnya itu pelecehan. Kalau kita kan kebalikannya ya. Ditabuk pantatnya biasa saja, tapi kalau udah dipegang kepalanya ini pelecehan. Ya. Makanya orang sana kalau menghormati orang yang lebih senior itu yang dicium apa ya? Kepalanya, keningnya. Kalau kita menghormati orang senior yang dicium apa ya? Tangannya. Salaman kemudian cium tangan. Ya, ini budaya. Saya melihat ada seorang mahasiswa mencium Syekh Fauzan. Ya, kepalanya dipegang. Kepalanya dipegang, ditarik, dicium. Dan mereka menghormati orang yang lebih tua dengan mencium kening. Kalau kemudian yang dicium lebih tinggi, ya harus ditarik agak ke bawah. Ya, anak-anak misalnya remaja, sementara yang dicium lebih tinggi, harus narik kepalanya sambil jinjit. Dan syekhnya kadang bersedia untuk dicium kepalanya, sebagaimana ada orang tua yang bersedia tangannya dicium oleh anaknya. Tapi itu budaya ya, yang mungkin kalau di tempat kita ya aneh. Ini mau ngapain kamu? Nah, mau mencium kepalanya. Baik. Nah, saat mereka dalam kondisi tegang seperti itu, antara satu dengan yang lain hampir saja nabok pantat pakai sandal, perang sandal. Akhirnya datang Nabi SAW dan beliau mengatakan, Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian akan mempertahankan teriakan jahiliyah, ajakan jahiliyah, sementara aku berada di tengah kalian? Wa ghadiba lidzalika ghadaban syadida, dan beliau sangat marah dalam situasi itu. Baik, sekarang kita akan lihat makna dari kata jahiliyah. Kata jahiliyah ini dinisbahkan pada kata jahlun, yang artinya kebodohan. Jahl, jahlun, ini aja, jahlun. Artinya apa jahl? Bodoh. Disebut sebagai jahil atau disebut sebagai masyarakat jahiliyah karena kebodohan terjadi secara dominan. Kita lihat keterangan yang disampaikan oleh para ulama. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, al-murad bil jahiliyah al-fatrah qabla al-Islam. Yang dimaksud dengan zaman jahiliyah adalah zaman fatrah sebelum datang Islam, sebelum Nabi SAW diutus. Wa qala Ibnul Athir, kata Ibnul Athir, hiya ay al-jahiliyah al-halul lati kanat 'alaiha al-Arab, kondisi yang pernah dialami oleh masyarakat Arab qabla al-Islam, sebelum Islam, minal jahli billahi subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa syara'i'id din wal mufakhara bil ansab wal kibr wat tajabbur wa ghairi dzalik. Yang dimaksud dengan jahiliyah adalah kondisi allati kanat 'alaiha al-Arab, yang dialami oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Mereka bodoh tentang Allah, tidak tahu tentang Allah, tidak tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu tentang syariat agama, bangga dengan nasab, sombong, at-tajabbur, kemudian ya congkak, wa ghairi dzalik, atau sifat-sifat tercela yang lainnya. Wa qala al-Qastalani, kata al-Qastalani, hiya zamanul fatrah qabla al-Islam. Jahiliyah adalah zaman
ketika belum ada Rasul, zaman fatrah qablal Islam yang muncul atau yang terjadi sebelum Islam datang. Wa summiya bidzalika likathratil jahalati fihi, dinamakan zaman jahiliyah karena saking banyaknya praktek kebodohan yang terjadi ketika itu. Semua tindakan melanggar kebenaran adalah kebodohan. Semua perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran apa ini? Bodoh. Kebalikannya, semua perbuatan yang sesuai dengan kebenaran adalah kebalikan dari bodoh, berilmu. Karena itu orang yang bertindak salah, baik dia tahu maupun tidak tahu, disebut sebagai orang yang bodoh. Karena bodoh itu bisa bodoh setelah dia tahu, dan ada bodoh dalam posisi dia tidak tahu. Sebab bodoh ada dua, bodoh yang dimaklumi dan bodoh yang tidak dimaklumi. Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan kondisi ini, maka para ulama membagi jahiliyah menjadi dua. Jahiliyah ada dua. Pertama, jahiliyah yang sifatnya menyeluruh. Jahiliyah yang sifatnya menyeluruh ini hanya terjadi sebelum zaman kenabian. Sebelum Nabi SAW diutus, maka ada sebutan zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah ini sudah berakhir setelah Nabi SAW diutus. Maka selanjutnya kita tidak boleh mengatakan ini zaman jahiliyah. Masih banyak kaum muslimin, masih banyak orang yang benar, yang lurus akidahnya. Zaman jahiliyah ini berakhir dengan diutusnya Nabi SAW. Jadi jahiliyah yang sifatnya menyeluruh berakhir dengan datangnya siapa? Rasulullah SAW. Begitu Nabi SAW sudah berdakwah di tengah kaum muslimin, maka masa jahiliyah ini berakhir. Yang kedua, jahiliyah individu, yaitu kesalahan pribadi yang dialami oleh seseorang, kesalahan pribadi yang sesuai dengan budaya jahiliyah. Jadi misalnya ada orang yang melakukan kesalahan jahiliyah, maka kesalahan ini sifatnya pribadi dan bisa jadi masing-masing orang punya, namun kadarnya berbeda. Ada yang parah, ada yang ringan. Sebagaimana contoh berikut. Ada sahabat Abu Dzar itu pernah mencela Bilal. Bilal ini mantan budak. Kemudian Abu Dzar menyebut, ketika mencela Bilal, beliau menyebut orang tuanya Bilal, dasar keturunan budak. Maka Bilal merasa kecewa dengan kalimat ini, dilaporkan kepada Nabi SAW. Coba kita lihat bagaimana pembelaan yang diberikan Nabi SAW. Ketika ada celaan seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan, ini coba kita lihat di sini.
Wa min dzalika mauqifuhu sallallahu alaihi wasallam ma'a Abi Dzar Al-Ghifari. Di antara contoh yang pernah terjadi adalah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Dari Al-Ma'rur bin Suwaid qala, beliau mengatakan, laqitu Abu Dzarrin bir Rabadah. Aku ketemu Abu Dzar di daerah Rabadah. Fasa'altuhu an dzalika. Kemudian aku bertanya kepada Abu Dzar. Faqala inni sababtu rajulan kana 'abdan fa'ayyartuhu bi ummihi. Aku pernah mencela seseorang yang beliau adalah seorang budak dan aku mencela dengan menyebut ibunya. Abu Dzar mengatakan, ya ibnu sauda, wahai anak orang hitam, atau ya ibnal ajamiyah, wahai orang asing bukan orang Arab. Faqala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi. Wahai Abu Dzar, apakah kau akan mencela orang ini dengan menyebut nama ibunya? Lalu Nabi SAW mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah orang yang dalam dirimu ada kebiasaan buruk jahiliyah. Sehingga sekelas sahabat Abu Dzar mengalami itu dan disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang melakukan praktek jahiliyah. Tapi jahiliyah yang sifatnya apa ini? Individu. Sehingga yang mengalaminya adalah kesalahan pribadi dan bukan kesalahan sosial. Ikhwanukum khawalukum, semua saudara kalian adalah keluarga kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Dan budak itu Allah Subhanahu wa taala jadikan di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi, siapa yang saudaranya yaitu budaknya ada di bawah kuasanya, falyut'imhu mimma ya'kul, hendaknya dia kasih makan sesuai dengan apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas, hendaknya dia ngasih pakaian sesuai dengan apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan membebani mereka dengan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, kalau mereka diberi tugas, bantulah mereka untuk meringankan tugasnya. Baik. Sehingga di sini contoh akhlak mulia yang diajarkan Nabi SAW. Mencela ibu, mencela bapak, misalnya dasar anak dasar anak budak, dasar anaknya orang hitam, dasar keturunan hitam. Di sini kalimatnya ya ibnas sauda, wahai putra dari orang hitam. Bilal ketika itu kemudian emosi lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau di tempat kita apa yang mirip seperti ini? Nggak, yang menyebut ras kemudian kelompok tertentu lalu dijadikan sebagai bahan celaan. Oh, dasar Cina masuk, termasuk ya, termasuk. Sehingga apa salahnya mau orang Jawa, mau orang Cina, mau dasar bule, dasar londo. Loh, apa salahnya? Dia mau dilahirkan dari keturunan A, keturunan B, keturunan C, itu tidak prestasi, bukan prestasi, karena itu sifatnya di luar pilihan manusia. Manusia nggak bisa milih kita mau jadi keturunan siapa. Baik, yang terjadi terkadang dendam sejarah itu masih melekat. Dendam sejarah. Sehingga dulu nenek moyangnya pernah mengalami ketegangan
peperangan dan seterusnya. Akhirnya keturunannya ikut-ikutan, jadi dendam sejarah. Baik, antara Jawa dengan Sunda punya dendam sejarah Pak ya? Nah, pernah terjadi perang dulu, terutama Jawanya ini bukan semua Jawa ya, Jawa Timur dengan Sunda. Dan sebagian orang masih megang ini, sehingga orang Sunda pantangan nikah dengan Jawa Timur. Jawa Timur juga pantangan nikah dengan orang Sunda. Saya punya teman kuliah yang laki-lakinya Jawa Timur, yang perempuannya Sunda. Dulu sudah mau nikah, orang tuanya nggak setuju. Bapaknya keras banget ini yang Jawa Timur. Kita tidak boleh nikah dengan wanita Sunda. Yang Sunda, wallahu a'lam. Di Sunda tidak ada jalan Majapahit. Ada. Jalan Gajah Mada ada nggak? Nggak ada. Karena dendam sejarah. Kira-kira masih perlu dipertahankan nggak kayak gini? Nah, masih perlu dipertahankan nggak? Nggak ya. Sudahlah, lupakan saja. Karena kalau kita masih mempertahankan seperti ini, justru ini bertolak belakang dengan prinsip membangun kebaikan, kontraproduktif. Akhirnya ketegangan yang tidak ada selesainya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai disadari. Kalau orang tua dulu Masya Allah cukup serius, tapi sekarang sudah mulai berkurang, sehingga ada yang membangun hubungan baik. Bapak tahu janda Pak? Jawa Sunda. Nah ini gabungannya ya. Baik, tidak buat hubungannya. Selanjutnya, setelah kita paham bahwasanya jahiliyah itu bisa dialami oleh individu tertentu, maka terkadang ada orang melakukan kebiasaan buruk yang itu dialami oleh orang jahiliyah di masa silam, sehingga bisa saja seorang muslim melakukan dosa dan kesalahan seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Sebagai contoh kemarin ya, memberontak pemerintah yang sah, memberontak pemerintah yang sah, disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tindakan jahiliyah. Waman kharaja minas sultani shibran, siapa yang keluar memberontak dari pemerintah yang sah walaupun sejengkal, famata, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dengan mati jahiliyah. Jadi ini kalau sampai mati disebut oleh Nabi SAW mata mitatan jahiliyah, dia mati sebagaimana mati seperti layaknya orang jahiliyah. Mati jahiliyah itu maksudnya mati dengan membawa kebiasaan buruk jahiliyah. Karena itu kita diperkenalkan, kenalilah budaya jahiliyah agar bisa kita hindari, agar dihindari. Ada sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba kita bukakan keterangan Umar. Yanqudu ural islami urwatan urwatan id nasha'a fil islami man la ya'rifil jahiliyah, man la ya'rif al jahiliyah. Coba kita lihat. Nah ini ada perkataan Umar ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innama tanqudu ural islami urwah urwah,
Simpul-simpul Islam itu lepas satu demi satu. Jadi Anda lihat seperti rantai. Rantai ini akan nyambung kalau semua unsurnya dia dalam kondisi tertutup. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innama tanqudu ural islami urwah. Ikatan simpul Islam ini lepas satu demi satu, sehingga akhirnya tidak nyambung lagi. Id nasha'a fil islami man la ya'rifil jahiliyah, ketika di dalam Islam ada orang yang tidak kenal budaya jahiliyah, akhirnya dia melakukan budaya itu tanpa sadar. Karena ada sebagian orang kalau tidak kenal satu keburukan tertentu, maka dia melakukannya tanpa sadar. Ada ungkapan pepatah, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, tapi dalam rangka dihindari. Karena siapa yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, bisa jadi dia terjerumus ke dalam keburukan. Nah, jadi kita perlu mengenali budaya jahiliyah untuk dihindari. Disinilah sebagian ulama membuat buku khusus mengumpulkan aneka budaya jahiliyah agar masyarakat mengenalinya. Di antara buku yang cukup terkenal, ya, saya kasih PR untuk jamaah. Setiap rumah buku ini harus ada. 100 kebiasaan jahiliyah. Karya kalau nggak salah Syekh Mahmud Syukri Al-Alusi. Syekh Mahmud Syukri Al-Alusi, 100 kebiasaan jahiliyah. Buku ini adalah syarah untuk kitab yang berjudul Masail Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Ini versi terjemahan Indonesia. Semoga masih bisa didapatkan, karena buku ini katanya sempat sudah tidak naik cetak, ya. Nah, kita perlu membaca seperti ini agar kenal, oh ternyata ini kebiasaan buruk dan kita pernah melakukannya. Biar tidak lagi berulang, maka seperti ini perlu kita kenali agar kita tidak melakukannya. Walhamdulillah. Baik, selanjutnya kita beralih ke bab baru. Babun wujubud dukhul fil islami kullihi wa tarki ma siwa. Bab wajibnya untuk masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan dan meninggalkan ajaran selain Islam. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafatan, secara keseluruhan. Wa qauluhu ta'ala, Allah juga berfirman, alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Tahukah kalian orang yang menyangka kalau dia beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, tapi orang ini masih senang dengan dukun? Berarti dia beriman dengan togut, ngaklaim Islam tapi senang dengan dukun. Wa qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi kelompok kecil-kecil. Memecah belah agama itu gimana? Menyimpang dari agama dan dia punya pengikut, sehingga ada yang ke arah kiri, ada yang ke arah bawah, ada yang menyimpang dari jalan Islam, terus dia punya pengikut. Akhirnya masing-masing membuat kelompok kecil-kecil sendiri. Lasta minhum fi syai'in, kamu bukan bagian dari mereka sedikit pun. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan fi qaulihi ta'ala, tentang makna firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari di mana ada wajah yang berubah menjadi putih dan ada wajah yang berubah jadi hitam. Kata Ibnu Abbas, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal i'tilaf, wajahnya ahlu sunnah dan orang-orang yang suka bersatu akan berubah jadi putih. Wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal ikhtilaf, dan wajahnya ahli bid'ah yang suka menyimpang akan berubah jadi hitam. Dan ini terjadi besok di hari kiamat. Baik, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana makna masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Islam itu isinya apa? Islam isinya apa, Pak? Perintah dan larangan, apa lagi? Isinya adalah syariat. Syariat ini secara umum ada 3 bentuk. Pertama, perintah. Yang kedua, larangan. Yang ketiga, aturan. Perintah contohnya ya, kita tahu perintah sholat, perintah bayar zakat, perintah untuk haji, perintah untuk apalagi umroh dan yang lainnya, perintah untuk sedekah. Kalau larangan, Pak, larangan zina, larangan minum khamr, larangan judi dan seterusnya. Kalau aturan contohnya apa? Aturan bagaimana mengatur nafkah keluarga, aturan waris, aturan bermuamalah. Dalam agama isinya ini. Nah, terkadang ada sebagian orang yang dia tidak mau menerima sebagian dari isi syariat. Aku nek dikongkon kaya ngene moh. Nek iki gelem, nek iki moh. Kalau yang seperti ini saya mau, yang ini saya nggak mau. Apa itu namanya? Berarti dia tebang pilih, menerima sebagian dan menolak sebagian yang lain. Sehingga saat dia dijelaskan pakai dalil, wah, kok ono dalil kok yang ini ya? Kok ada dalil seperti ini? Tidak mau saya kalau kayak gini. Boleh nggak kayak gitu? Tidak boleh. Seorang mukmin ketika dia menerima syariat, dia hanya punya satu kalimat, yaitu sami'na wa ata'na. Dia harus berani mendengar dan taat. Nah, maka orang yang disebut sebagai muslim yang kafah adalah ketika dia menerima semuanya. Menerima semuanya. Bukan menerima sebagian dan menolak sebagian. Karena itu manusia yang statusnya muslim kafah tanpa diragukan. Muslim kafah. Kafah tadi artinya apa? Menyeluruh. Contoh manusia muslim kafah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita belajar untuk menjadi muslim kafah dengan meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang aktivitasnya sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia berusaha untuk menjadi muslim yang kafah. Sebab sekali lagi ada sebagian orang yang kadang mau menerima dan ada yang tidak mau menerima. Baik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam kafatan, secara menyeluruh. Sehingga ajaran apapun yang datang dari Islam dia terima. Baik yang berkaitan dengan
hubungan dia dalam ibadah, berkaitan dengan hubungan dia dengan orang lain dalam bermuamalah, berkaitan dengan pengaturan yang ada pada fisiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur para hambanya. Saya mau tanya, fisik kita ini diatur oleh agama atau tidak? Sebutkan aturan yang berkaitan dengan fisik. Ada aturan tentang pakaian, ada aturan tentang potong-potong, ya. Potong kuku, potong kumis, ada aturan tentang potong rambut. Nah, itu kan punya kita, terserah kita. Orang kafir kan tidak mau diatur kayak gitu. Sehingga mereka ini punya prinsip, masing-masing orang punya hak pribadi untuk memberlakukan badannya. Mana yang ditindik 10 di sini. Telinganya ditindik 10. Ada yang tindiknya ditaruh mana? Di hidung. Ada yang ditaruh di lidah. Ada yang ditaruh di bibir. Masya Allah. Dirusak wajah. Ada yang dikasih tato. Dan bagi mereka, ya yang penting orangnya seneng dengan seperti itu, ya terserah dia. Orang lain tidak boleh dan tidak berhak untuk melarangnya. Kalau kita tidak, ada aturan agama yang mengatur fisik. Fisikmu diatur oleh Allah. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tato boleh nggak? Nggak boleh. Apa hukum tato? Dosa besar. Tato itu dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang jadi kebanggaan. Sehingga perempuan juga ikut ditato, ditaruh di kaki, taruh di tangan, taruh di mana. Itu muslimah. Dia seorang muslim. Yang laki-laki tato tangan itu kan sekarang sudah mulai banyak menjamur ya. Tato di betis itu banyak menjamur. Pokoknya yang penting gimana dia bisa menampakkan tatonya. Ya. Alhamdulillah, di beberapa daerah yang jauh dari pengaruh budaya orang barat seperti ini masih sedikit. Tapi di daerah yang budaya orang barat itu cukup dominan, seperti ini makin banyak. Ya, saya kalau boleh ambil contoh, di Bali itu orang yang bertato banyak sekali. Baik muslim maupun non muslim. Ya, karena interaksi mereka. Sehingga lihat orang barat pakai tato, ikut-ikutan pakai tato. Dan kayaknya di Jogja juga cukup banyak, karena turisnya banyak. Makanya kita ya kasih edukasi untuk anak keturunan kita. Jangan sampai ikut-ikutan budaya yang nggak benar seperti itu. Termasuk juga piercing ya. Kadang sampai ini modot ke bawah. Dikasih apa? Yang bolongnya gede sekali itu sampai meleler ke bawah. Masya Allah. Dan orang seperti ini ketika diberitahu, ya, ini kan badan saya terserah saya. Kata siapa? Badan kamu terserah kamu. Dalam badan kamu ada aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Kebalikannya, seseorang tidak boleh menyikapi badan orang lain kecuali dengan kerelaannya. Di negara barat, informasi yang saya dapatkan di Jerman, orang tua itu tidak boleh mengkhitan anaknya. Tunggu sampai anaknya dewasa baru boleh dikhitan. Jadi kalau dikhitan masih bayi, itu kriminal. Loh, kenapa anakmu kok disunat? Ya, kita muslim, dan muslim itu sunat. Sunatnya yang paling gampang ketika masih bayi. Wah, itu kriminal, Pak. Kamu tahu bayi ini setuju kalau dia disunat? Ya enggak tahu, dia masih bayi. Tapi kalau dia sudah besar, sudah usia 17 tahun, 18 tahun, saya mau sunat. Nah, itu baru ada tanda tangan resmi dari dia bersedia untuk mendapatkan tindakan. Nah, ini contoh orang yang dia tidak mau diatur badannya. Ada juga orang yang tidak mau diatur keluarganya. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat hadis ini.
Ada hadis berikut ini. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum ra'atahu ila firashi." Kalau ada seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjang, fa'abat antaji'a, tapi istrinya enggak mau datang, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka wanita ini akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Ada ibu-ibu komentar, itu malaikat kenapa ngurusi rumah tangga orang? Masya Allah. Subhanallah. Kenapa malaikat ngurusi rumah tangga orang? Malaikat kurang kerjaan. Subhanallah. Ada yang ngomong kayak gitu. Berarti dia nggak terima dengan hadis seperti ini. Ini kan jelas hadis yang sahih. Sehingga ketika hadis ini dibacakan, ada yang komentar seperti itu, ibu-ibu. Ngapain tuh malaikat ngurusi rumah tangga orang? Kalau suami istri mau berantem, mau akur, kan urusan mereka. Malaikat nggak usah ikut campur. Subhanallah. Contoh yang lain ya. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang adab bagi wanita ketika keluar rumah. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Huzaimah dan yang lainnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin, wanita siapapun yang pakai parfum kemudian dia lewat di depan lelaki, liyajidu min rihiha, agar mereka bisa mencium wanginya, fahiya zaniyah, maka ini wanita pezina. Masa harus bau? Protes. Kita kalau keluar nggak pakai parfum kan nanti bau. Masa harus bau? Hadis apaan nggak ini? Dia menolak hadis seperti ini. Hadis apaan seperti ini? Hadis nggak benar. Padahal ini hadis yang sahih. Nah, ini contoh orang yang masih keberatan menerima syariat. Ya kita sampaikan, nggak boleh wanita pakai parfum. Berarti harus bau kalau kemana-mana. Yang ngomong harus bau siapa? Nggak boleh menampakkan wewangian, tapi tidak harus bau. Caranya gimana? Ya kamu mandi dulu. Ada teman-teman yang belum nikah ini, Ustaz, saya itu kalau dibalap sama ibu-ibu berangkat ke kantor. Mampu apa Pak? Ibu-ibu membalap saya mau ke kantor, terus saya ikuti di belakangnya. Dia belum nikah dia. Itu gimana kira-kira sikap yang tepat? Oh, kamu jangan kalah, balap dia juga. Karena kalau dia di belakangnya, dia itu menikmati aromanya. Itu yang disebut Nabi SAW fahiyya zaniyah. Jadi kayak gini di jalan Godean banyak nggak Pak? Yang berangkat ke sekolah, yang berangkat ke kantor, berangkat kuliah, berangkat ini, Masya Allah, aromanya menggoda. Disebut oleh Nabi SAW fahiyya zaniyah, ini wanita yang ngajak zina. Dan banyak pelakunya tanpa sadar. Namun yang berbahaya lagi adalah ketika orang sudah diberitahu tapi dia nggak terima. Hadis apaan kayak gini? Nggak benar, ngajak yang nggak benar. Subhanallah. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengajak yang tidak benar. Dan masih banyak lagi saat orang diberitahu tentang dalil-dalil syariat tapi dia belum siap untuk menerima. Saya ada buku judulnya Ada Apa Dengan Riba. Ada jamaah terus terang di depan saya belum berani baca buku ini. Loh, kenapa? Masih takut dengan isinya. Nggak ada cerita horor di situ. Jadi Anda tidak perlu takut. Cuman lagi-lagi sebagian orang belum bisa menerima semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa keberatan dengan adanya aturan-aturan tertentu. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah syuruh? 7 menit lagi.
Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru saja kehilangan barang yang berharga. Kebetulan ada kerabat yang datang. Tiba-tiba nelpon seseorang, dan orang yang ditelepon itu menjawab kalau barang masih di rumah di dalam lemari. Apakah telepon ke seorang tersebut termasuk syirik? Ya, ini sama dengan konsultasi ke dukun. Sebab tidak ada satupun orang yang tahu hal yang gaib. Dan termasuk di antara hal yang gaib adalah sesuatu yang tidak pernah kita indra dan kita tidak punya informasi tentang itu. Contohnya barang hilang. Kamu tahu dari mana kalau barangnya ada di situ? Ya enggak tahu. Terus kenapa kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Ya, aku cuma nebak-nebak saja. Salahnya kenapa kamu percaya? Dukun itu ada dua, Pak. Satu, dukun pembohong, dia hanya nebak-nebak saja. Dan kadang dari sekian banyak tebakannya itu benar. Akhirnya dipercaya orang. Walaupun yang benarnya cuma satu, salahnya ratusan. Yang kedua, dukun yang pakai bantuan jin. Ini yang lebih berbahaya. Dukun yang kedua inilah dukun di zaman jahiliyah. Ketika setan masih diizinkan untuk duduk di langit, dia mencuri dengar berita dari malaikat tentang takdir, kemudian disampaikan ke dukun. Nah, dukun yang kedua ini lebih berbahaya karena peluang benarnya lebih besar dibandingkan yang pertama. Namun dukun yang kedua ini belakangan sudah mulai hilang. Kenapa? Karena jin sudah tidak lagi diizinkan untuk duduk di langit dunia. Ini seperti Allah ceritakan di surat Al-Jin. Wa kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kami duduk di langit dunia untuk mencuri dengar. Sekarang siapa yang berani naik langsung dilempar dengan shihab, dengan bintang api rosodan yang selalu mengintai, sehingga setan sudah tidak punya lagi kemampuan seperti itu. Maka dukun tidak lebih sakti dibandingkan dengan dukun di masa sekarang, tidak lebih sakti dibandingkan dukun di masa silam. Nah, sekarang dukun itu lebih banyak nebak-nebak, namun tidak punya landasan yang cukup kuat, sehingga bohong saja dominannya. Terus boleh nggak Pak nelpon dukun seperti ini? Dilarang keras oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun lalu tanya kepada dukun kemudian dia benarkan, berarti dia kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang datang ke dukun lalu bertanya ke dukun, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini tidak datang ke dukun, oh Pak, cuma nelpon dukun, ya, sama saja ya. Ya, ini model datang ke dukun di era milenial. Yang penting intinya adalah konsultasi ke dukun. Konsultasi ke dukun dihukum oleh Allah Ta'ala salatnya tidak diterima. Maka jangan dipercaya, sehingga ingatkan kerabat yang telepon tadi, nggak boleh kayak gitu.
konsultasi ke dukun ini termasuk diantara amalan yang bisa menghapuskan atau yang bisa menyebabkan sholat hamba tidak diterima. Ini bukan dukun kok, orang pintar. Mau disebut orang pintar, mau disebut dukun, mau disebut abnormal, semuanya sama. Wallahu a'lam. Baik, cukup Pak? Silahkan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bolehkah seorang muadzin menjadi imam sholat? Seorang muadzin menjadi imam sholat. Yang kedua, karena muadzinnya itu jadi imam sholat, siapa yang berhak untuk qomat? Yang ketiga, bagaimana hukumnya muadzin jadi imam sholat? Makruh atau haram, apakah ada hadisnya yang menguatkan? Yang kedua, bolehkah sholat sunnah digabung? Misalkan sholat sunnah tahiyatul masjid digabung dengan sholat sunnah taubat atau dengan sholat sunnah hajat. 2 pertanyaan itu Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 atau 4 tadi Pak? 2 tema tapi isinya 4 pertanyaan. Baik, tema yang pertama, bolehkah muadzin jadi imam salat? Tidak ada larangan tentang ini. Karena yang berhak jadi imam adalah pertama imam ratib, yang kedua badal imam ratib atau pengganti imam. Coba di depan ini bawah ada tulisan apa itu? Imam cadangan. Itu badal imam ratib. Setelah itu adalah orang yang dia paling banyak hafalan Qur'annya. Kemudian urutan berikutnya yang paling paham sunnah, urutan berikutnya yang paling duluan hijrah, urutan berikutnya yang paling senior usia. Sehingga berkaitan dengan urutan jadi imam, yang pertama adalah warga setempat yang sudah mendapatkan mandat, berarti imam ratib, imam tetap. Kalau tidak ada, penggantinya imam tetap, imam cadangan. Kalau 2 ini tidak ada, takmirnya nggak ada, semuanya orang luar. Nah, kalau orang luar seperti ini, yang paling banyak hafalan Qur'annya orang ngerti kabeh Pak, gak saling kenal. Terus siapa yang paling duluan masuk Islam? Muslim semua dari bayi. Maka mungkin yang jadi acuan adalah siapa yang lebih senior usianya. Cuman jika yang senior usianya ini berbahaya, gak ada kepastian Fatihahnya ini benar atau tidak, maka bapak-bapak yang merasa saya insya Allah bisa baca Fatihah dengan benar, silahkan segera maju untuk jadi imam. Nah, berarti muadzin boleh nggak jadi imam? Boleh, karena beliau imam cadangan. Selanjutnya, kalau muadzin jadi imam, siapa yang iqamah? Muadzin juga. Maka muadzin yang adzan, muadzin yang iqamah, muadzin yang imam. Dan tidak ada masalah imam iqamah. Meskipun boleh juga imam ini nyuruh jamaah yang lain iqamah, sehingga dia siaga di mihrab, kemudian dia suruh salah satu jamaah yang itu orang luar, bukan warga sini misalnya, untuk iqamah. Silahkan. Selanjutnya yang kedua tadi apa? Tema yang kedua, sholat sunnah. Bolehkah sholat sunnah digabung niat? Misalnya sholat tahiyatul masjid digabung dengan niat sholat qobliyah. Diperbolehkan untuk menggabungkan niat sholat sunnah satu dengan sholat sunnah yang lain selama tata caranya sama. Kalau tata caranya beda, misalnya sholat witir digabung dengan ba'diyah isya. Witir itu berapa rakaat?
ganjil. Ba'diyah Isya genep. Dia niat Ba'diyah Isya sekaligus witir. Nah, caranya pripun niku? Nah, karena tata caranya beda, tidak mungkin. Contoh yang lain, salat jenazah digabung dengan salat tahiyatul masjid. Ya tidak bisa, karena tata caranya beda. Tapi kalau salat tahiyatul masjid, qobliyah subuh, antara adzan dan iqamah, salat setelah wudu, semua tata caranya sama. Gabung niat semuanya bisa. Rasulullah SAW mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kita sepakat bahwasannya sunnah Nabi sampai hari kiamat akan tetap menjadi sunnah Nabi karena langsung dari wahyu. Sedangkan di zaman kepemimpinan Umar, pengamalan sunnah Nabi ada beberapa yang mengalami sedikit penyesuaian. Contoh masalah talak, sholat tarawih, kunut subuh, dan masalah isbal. Edukasi apa yang bisa disampaikan perihal hal tersebut? Karena mungkin sebagian dari umat ini mengambil pendekatan yang berbeda dari pendekatan yang dilakukan oleh sahabat Umar. Jazakallahu khairan. Baik. Yang perlu dipahami seperti ini. Terkadang ada sesuatu yang belum viral, tapi kemudian jadi lebih viral. Ada sesuatu yang dulunya pernah viral, kemudian jadi berkurang. Itulah perubahan yang ada antara di zaman Nabi SAW dengan di zaman Khulafaur Rasyidin. Sebagai contoh mengenai kodifikasi Al-Quran, di zaman Rasulullah SAW, kenapa Quran tidak disatukan? Faktor utamanya apa? Beliau masih hidup sehingga ada memungkinkan wahyu yang turun. Kalau ada wahyu yang memungkinkan turun, bisa jadi wahyu itu menghapus yang sudah pernah turun atau nambahi yang belum turun. Maka kalau Quran sudah dibukukan jadi satu, kemudian ada koreksi, dan model orang masa silam dalam kegiatan tulis-menulis tidak sebagaimana di masa kita. Tinggal delete selesai gitu. Revisinya begitu gampang. Kalau dulu Masya Allah, untuk bisa nulis itu repot. Anda bisa bayangin ya, tulang belikat tahu Pak? Tulang belikat sapi kan lebar, mungkin selebar bagi. Nah, ini bagi ya. Tulang belikat ini yang demikian lebar ditulisi. Gimana cara nulis tulang belikat? Dikerik sehingga tulisan itu tulisan kerik, bukan dengan tinta. Mereka tidak punya tinta, tapi ini dikerik. Barulah kemudian tertuang tulisan teks kerian itu. Dan kerian para sahabat, sementara mereka belum terbiasa nulis ya, kadang bagi orang sekarang susah dibaca. Huruf dulu dengan huruf sekarang agak berbeda. Dulu tidak ada titik, tidak ada tasdid, tidak ada sukun, tidak ada harokat, tapi orang bisa baca karena kebiasaan ya. Dan pemilik bahasa itu bisa menebak kira-kira ini kata apa yang tertulis ya. Contoh ya, seorang dokter meresepkan obat, Bapak bisa baca, oh setelah makan, sebelum makan. Kalau itu dikasihkan kepada orang luar yang baru belajar bahasa Indonesia, bingung dia, iki apa tuh kok SB seret gini, SBL seret, M-nya cuman seret. Tapi kita bisa baca ya, apa itu Pak? Sebelum, setelah STL seret, oh ini setelah. Karena kita punya bahasa, yang punya bahasa itu dia paham dengan tulisan isyarat di bahasa kita. Orang Arab punya beberapa singkatan. Bagi orang Arab dia tahu kalau seperti ini bacanya kayak gini. Tapi kita yang baru belajar bahasa Arab,
kok nggak sesuai yang saya lihat di kamus ya Mas? Ya karena kamu baru belajar bahasa Arab. Baik. Contoh yang lain seperti sholat taraweh yang disatukan secara berjamaah di zaman Umar. Rasulullah SAW kenapa tidak rutin? Karena takut diwajibkan. Sebab ketika ini diwajibkan akan jadi beban bagi kaum muslimin. Begitu beliau meninggal, sudah tidak mungkin lagi ada wahyu yang turun. Oleh Umar ditertibkan. Termasuk juga keputusan Umar tentang talak. Ucapan seorang lelaki, aku ceraikan kamu di satu waktu yang sama, itu dinilai 1 kali ataukah dinilai 3 kali. Dulu seperti ini jarang. Di masa Umar seperti ini banyak. Sehingga sebagian orang mempermainkan. Maka secara semangat di sini adalah ada orang yang mempermainkan, di mana dia merasa ini baru talak 1 kok. Akhirnya menggampangkan untuk mengatakan kalimat talak berkali-kali. Nah, biar ini tidak terjadi dan tidak berulang, maka beliau membuat keputusan siapa yang menceraikan 3 kali dalam satu waktu dihitung 3 atas keputusan negara. Karena terkadang talak itu bisa sah dengan keputusan negara. Dulu di zaman Nabi SAW jarang kejadian seperti itu. Ini semakin banyak. Dan ternyata latar belakangnya adalah orang menggampangkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat cerai. Dan lebih dari itu, sunnah khulafaur rasyidin itu beda dengan manusia biasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Sehingga beliau mendapatkan legalitas. Untuk khulafaur rasyidin mendapatkan legalitas. Seperti adzan 2 kali di zaman Utsman. Kemudian sholat tarawih yang rutin berjamaah setiap setelah Isya, yang itu tidak ada di zaman Abu Bakar. Di zaman Nabi SAW cuma 3 kali, dan itu pun malam hari, tidak langsung setelah sholat Isya. Tapi karena ini sunnah khulafaur rasyidin, dia mendapatkan legalitas dari Nabi SAW, maka bisa dijadikan sebagai landasan. Nah, kalau orang di zaman sekarang, ya tidak bisa sekelas dengan sunnah khulafaur rasyidin. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita, dan menjaga kita dalam keimanan. Amin.